Baik ya, di sini kita akan melanjutkan untuk membuat tampak bangunan. Seperti biasa, kita masukkan contohnya ke dalam AutoCAD. Kita mulai dari tampak depan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu kita mulai dari tampak depan, kita copy denahnya. Nah, kita buat layer baru. Kita menggunakan layer yang tidak terpakai. Di sini kita bisa ubah tampak depan. Oke, garisnya kita ubah 0,0. Oke. Setelah itu masuk ke layer as, XL, V. Nah, kita mulai dari selasarnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu seluruh garis yang ada di sini bisa teman-teman langsung proyeksikan ke bawah. Oke, hanya ini yang terlihat. Oke, setelah itu masuk ke layer tampak depan, kita XL, H. Nah, di sini untuk tanah asli dan lantai 00. Oke, sama seperti ini. Kita buat polyline. Kita lihat di sini. Ini bisa kita dekatkan saja. Oke, hidupkan F8-nya. Nah, seperti ini. Untuk bagian perabat beton ini adalah bagian ini dari elevasi 0-0,25 sampai tanah asli. Oke. Maka kita bisa buat polyline dari sini, lalu untuk bagian selokannya itu ada juga di sini. Maka kita harus proyeksikan kembali bagian ini. Kita ubah layernya supaya terlihat. Nah, di sini kita buat polyline lagi dari bawah sini. Oke, sebelahnya. Setelah itu ini kita biarkan dulu arsiran terakhir. Kita masuk ke area bangunannya, yaitu kita mulai dari sisi terluarnya. Nah, di sini untuk sisi terluar itu adalah bagian ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke, kita mulai dari sini terlebih dahulu. Line.
Oke, setelah itu kita hapus bagian proyeksi. Polyline, oke, kita mirror, oke, betul. Lanjutnya ke atas. Oke. Nah, ini bagian kolom bisa dilihat di sini. Itu adalah bagian kolom ini. Oke. Sebelumnya sudah saya beri kolom, pelapis kolom. Nah, ini. Sama seperti ini. Nah, di sini yang terlihat itu hanya sedikit karena sudah terpotong oleh kolom pelapisnya. Nah, di sini kita rectangle 100 kali 100. Kita ubah, kita move sini. Seperti ini. Selanjutnya kita mirror. Oke. Setelah itu kita hapus. Ya, bagian sini bisa kita hapus. Ini juga kita hapus. XL V. Nah, untuk bagian atapnya kita copy terlebih dahulu. Di sini. Oke, kita lihat garis terluar atapnya beserta kolom dalam.
Lalu masuk ke layer depan, line. Oke. Selesai. Nah, di sini ini adalah batas terluar list pelangnya. Lalu kita line. Oke, mulai dari sini saja. Line. Nah, di sini ini adalah kuadran 3. Jika teman-teman sudutnya seperti ini, sudutnya itu 225. Oke, seperti ini. Ini kita bisa trim. Setelah itu bisa kita align di sini, atau bisa langsung kita mirror. Kita line. Setelah itu line kembali. Lalu M2P sini. Oke. Nah, di sini ada penambahan untuk hubungannya. Oke, maka kita join. Lalu kita offset 70. Oke. Kita bisa trim. Selanjutnya kita akan membuat pintunya. Kita menggunakan bantuan as lagi, XL, H di lantai 00. Lalu untuk ketinggian pintu itu sekitar, kita offset 2100 ketinggian pintu secara umum. Lalu bisa kita rectangle masuk ke pintu dan jendela di sini, rectangle. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita offset di sini. Kita lihat itu 130. Kita offset. Sebentar. Ini adalah kusennya. Kita bisa geser ke sini terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Setelah itu kita offset 130. Oke. Kita lihat bentuk pintunya seperti ini. Lalu kita buat rectangle seperti ini, 225 kali 400 atau over. Setelah itu kita rectangle 200 kali 400. Kita move, kita copy, kita offset masing-masing 15. Atau kita bisa lihat di sini, karena jenis pintunya berbeda dengan yang ada di sini, teman-teman bisa ikuti ini saja. Oke, setelah itu kita copy, kita beri jarak 100, yaitu berarti 500. Oke. 600 seperti ini. Kita copy. Oke, garis yang tidak terpakai bisa teman-teman trim. Oke. Nah, di sini ada bagian yang tidak terlihat, yaitu untuk bagian dalam pintunya ini. Oke, di sini kita bisa XL, V, sini teman-teman. Untuk bagian ini kita offset
Oke, kita offset 10. Nah, untuk bagian yang terluar, garisnya bisa kita buat hidden. Teman-teman klik kanan, properties, kita perbesar jadi 5. Oke, seperti ini. Ini bisa teman-teman hapus. Dan kita buat gagang pintunya. Kita offset 950. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini gagang pintunya di kanan. Sedangkan di denah, jika bentuknya seperti ini, gagang pintunya ada di sebelah kiri. Maka kita buat gagang pintunya di sebelah kiri. Sini. F, R, bisa 5 saja. Oke, ini sudah jadi untuk gagang pintunya. Untuk pintu yang ini teman-teman bisa menggunakan untuk pintu yang sudah jadi, gagang pintu yang sudah jadi di blok ataupun cat block yang teman-teman sudah dapatkan sebelumnya. Sini. Oke, selanjutnya kita akan arsir bagian yang sudah kita buat. Bisa kita percepat saja. Oke, untuk tampak depannya sudah jadi, kita tinggal copy. Ini tampak depannya. Oke. Kita lanjutkan untuk tampak samping kanan. Kita bisa copy. Sini, lalu kita rotasi
untuk mengambil bagian samping kanan ini. Klik terus ke bawah. Oke, seperti ini. Kita akan ambil bagian tampak kanannya. Setelah itu kita copy yang sama di sini. Kita copy yang bagian ini saja. Oke, kita copy. Nah, setelah itu masih sama, kita menggunakan bagian yang sudah ada saja. Kita XL H, kita mulai dari lantai 00. Lalu kita ambil contohnya untuk tampak samping kanan terlebih dahulu. Untuk mempercepat kita copy saja di sebelah sini. Kita XL V untuk selasarnya, kita copy. Oke, bagian-bagian lainnya kita hapus bagian pintunya. Oke. Setelah itu kita buat line, atau kita copy saja ini, kita buat garis bantu. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat kolomnya di sini. Nah, kolom untuk bagian ini, untuk di denah ini sudah ada, tapi untuk bagian sini belum ada. Kita bisa copy, lalu kita X-line V ini dan ini. Seperti ini. Kita bisa line. Seperti ini. Nah, lalu untuk bagian ini adalah yang tidak terlihat di sini. XL V bagian dindingnya. Oke, kita line. Oke. Oke, bagian yang tidak terpakai bisa kita trim. Bisa kita hapus. Kita klik ini lalu EX. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat untuk di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus XLV. Di sini kita lihat untuk bagian terluarnya ini dan kolomnya di sini. Oke, kita bisa move bagian sini. Oke. Ini kita move seperti ini. Lalu ini bisa kita move juga. Kita ulangi. Kita move seperti ini. Lalu kita hapus, lalu bisa kita X-line.
seperti ini. Sudah. Oke, garis yang tadi terhapus sepertinya. Kita ulangi. Oke, lalu kita X-line lagi, vertikal atau atap bagian terluar. Oke, di sini kita bisa move, kita explode dulu, kita select, move, untuk EX. Bagian ini bisa kita line. Oke. Oke, sudah jadi. Maka untuk tampak samping kanan sudah jadi. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, langkah terakhir adalah untuk bagian selasarnya. Kita XL, V, kita lihat selasarnya ada di sini dan di sini. Oke, kita bisa move. Nah, di sini kita tarik. Oke, di sini jika tidak menggunakan garis bantu sepertinya akan sulit, maka kita ulangi untuk arsirannya. Di sini rectangle. Dari sini. Oke. Ambil 300. Kita move, itu kita tarik, ini 500, ini juga 500. Kita hatch menggunakan select, lalu cari arsiran C3125, angle-nya 45 plus. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampak belakang. Sebelumnya kita ubah dulu. Ini tampak samping kanan, samping kanan. Oke. Setelah itu kita akan buat tampak belakangnya. Kita copy ke bagian ini. Lalu kita bisa rotasi sini. Ini juga sama. Jadi tidak perlu kita rotasi. XL, V. Kita bisa move. Oke, untuk bagian-bagian lainnya kita bisa copy dari tampak bagian depan. Sebelumnya kita ambil contohnya tampak belakang. Oke. Kurang lebih sama seperti tampak depan. XL, V, dari selasarnya dan dari dinding kita bisa copy,
Sini masih ada yang kurang. Kita line. Ya, betul. Oke, sudah seperti ini. Sama. Kita bisa hapus. Oke, sudah. Kita lanjut untuk bagian tampak belakangnya. Ini masih sama, tinggal kita hapus bagian pintunya. Oke. Setelah itu kita line, lalu kita copy, sepertinya ada kesalahan. Kita move ini. Oke, kita copy, oke. Setelah itu garis yang tidak terpakai bisa kita hapus. Oke, kita trim. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan copy untuk jendelanya, XL V Boven Light di sini dan jendela. Oke, karena kita sudah buat di bagian potongan, kita bisa copy saja. Nah, selesai. Untuk tampak belakangnya sudah kita lihat, tinggal kita ganti. Tinggal kita ganti keterangannya. Ini tampak belakang. Oke. Yang terakhir kita akan membuat tampak samping kiri. Kita bisa copy untuk tampak samping kanannya. Kita copy. Sini kita rotasi. Oke, dapat. Ini tidak perlu kita rotasi. XL V. Kita move. Oke. Selanjutnya kita copy untuk bagian ini. Oke. XL V. Untuk acuannya kita pakai M kolom. Oke, sudah. Kita lanjut untuk contohnya. Kita copy tampak kiri. Oke. Kurang lebih sama. Ini supaya kita tidak buat ulang, kita bisa mirror.
mirror. Nah, seperti ini, supaya kita tidak perlu buat ulang. Betul. Oke. Sepertinya di bagian sini tambah. Oke, setelah itu kita akan buat pintunya. Sini kita XL dulu, V, kita move, kita X line, dan kita trim. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan buat pintu toiletnya. Kita X line lagi, vertikal sini, ini XL kembali, horizontal. Kita lihat elevasi kamar mandi ada di sini, lalu di sini. Ini bisa kita rectangle kembali dari sini ke sini. Oke. Kita offset 50. Oke, setelah itu kita offset kembali 100. Tuh. Rectangle. Ini di sini 400 kali 400. Kita move, kita offset 20. Oke, kita copy, $500. Oke, untuk bagian bawah kita bisa stretch. Ini stretch. Jika tidak bisa, teman-teman bisa langsung offset 20. Sudah seperti ini, maka sudah jadi. Kita tinggal nambahkan gagang pintunya, ada di sebelah kiri. XL, H, lihat,
Ini gagang pintunya tepat di sini. Oke, kita bisa circle. Kita offset. Oke, sudah jadi. Kita tinggal hapus garis bantunya. Ini kita ubah ke layar pintu dan jendela. Kita trim. Oke, maka kita sudah menyelesaikan untuk seluruh tampaknya. Oke, ini jika ada detail-detail yang masih belum kita tampilkan, bisa teman-teman tambahkan sendiri. Nanti kita copy. Oke, untuk bagian denah dan lain sebagainya belum kita tambahkan keterangan gambar, bisa kita copy. Oke, untuk gambar-gambar yang di bawah yang tidak perlu bisa kita hapus. Oke, kita lanjutkan untuk membuat detail-detail lainnya di video berikutnya.